Pemanfaatan sumber daya alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar bersama ya mata pelajaran tematik muatan IPS. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Kalian sudah siap belajar? Disiapkan ya buku paketnya, terus buku tulisnya juga alat tulisnya. Silakan kalian buka mata pelajaran tematik muatan IPS halaman 99 ya. Kalian buka bukunya halaman 99 dan halaman berapa ya? Halaman 113 ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini di halaman 99 dan halaman 113. Sebelum masuk ke pemanfaatan sumber daya alam, Bu Uswah akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Mungkin atau kalian pasti sudah mendapatkan materi tentang sumber daya alam di kelas 3. Hari ini kita akan membahasnya kembali biar kalian lebih ingat. Sudah siap ya? Kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, ini peta konsep yang sudah Bu Uswah siapkan untuk membahas tentang sumber daya alam. Nanti bisa kalian catat ya di buku tugas kalian biar kalian lebih ingat. Nah, di sini pembahasan utama kita adalah pemanfaatan sumber daya alam. Kita akan membahas sumber daya alam dulu. Apa toh pengertian dari sumber daya alam? SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam adalah semua kekayaan alam ya. Jadi intinya kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Ini bisa kalian catat. Sumber daya alam adalah kekayaan alam atau semua kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia itu disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui bagaimana, Bu? Kalau yang dapat diperbarui itu sumber daya alam itu akan ada terus-menerus ya. Jadi ketersediaannya itu sangat banyak, melimpah di alam, akan ada secara terus-menerus. Jika setiap hari dipakai itu cepat pulih dalam kurun waktu yang tidak lama atau dalam waktu yang singkat. Ya, jadi ada terus-menerus. Ada terus-menerus, terus cepat pulih dalam waktu yang tidak lama. Dan ini nanti sumber daya alam yang dapat diperbarui itu melimpah sangat banyak di alam. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui itu berarti gimana? Kalau yang tidak dapat diperbarui berarti ini nanti cepat habis, ada di alam tapi dia akan cepat habis dan prosesnya ini di mana ini Bu Uswah nulisnya? Di sini enggak apa ya? Prosesnya itu sangat lama. Jadi proses pembentukan
pembentukan itu sangat lama. Jadi tidak tidak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi harus lama sekali prosesnya, bahkan sampai berjuta-juta tahun. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dibagi menjadi dua. Ada hayati dan non hayati. Kalau yang hayati ini berarti terdiri dari benda hidup. Apa saja? Ada hewan, ada juga tumbuhan. Kalau yang non hayati berarti benda yang tidak hidup atau benda mati. Apa saja? Ada air, batu, angin, cahaya matahari, dan lain-lain. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada apa saja toh di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Itu dibagi menjadi 3. Energi, mineral logam, dan mineral non logam. Kalau yang energi apa saja? Yang biasa kita gunakan setiap hari. Minyak bumi dibuat jadi bensin, ya kan? Ada juga batu bara, ada lagi gas alam, ya. Terus untuk yang mineral logam apa? Ada emas contohnya, ada besi, ada juga perak. Untuk yang mineral non logam itu ada belerang, batu kapur, ada granit, dan masih banyak lagi. Jadi ini yang Bu Uswah tuliskan di sini tidak hanya ini saja ya, contohnya untuk yang mineral logam dan non logam, masih ada banyak lagi ya. Mungkin itu saja penjelasan singkat, ini mengulang materi ya tentang sumber daya alam. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pemanfaatan dari sumber daya alam ini. Silakan dibuka bukunya. Sudah dibuka belum tadi? Coba dibuka bukunya halaman 99. Di sini kita akan belajar tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nih, kalian perhatikan di halaman 99. Ya, dibuka bukunya, kita belajar bersama-sama. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai apa saja? Sebagai bahan makanan, ada lagi sebagai pakaian, terus sebagai obat-obatan, terus apa lagi? Sebagai bahan kerajinan juga. Nah, di sini ada contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, gambar pertama itu ada gambar apa anak-anak? Gambar ayam. Nah, ayam dipelihara manusia itu untuk diambil apanya? Diambil telurnya yang setiap hari kalian makan telur dadar atau telur ceplok, iya kan? Terus bisa juga diambil dagingnya. Diambil dagingnya untuk apa? Ya untuk lauk makan. Ada juga yang dimanfaatkan bulunya untuk bahan kerajinan. Nah, di gambar yang kedua, lanjut ya. Itu ada gambar sapi narik gerobak. Berarti hewan yang dimanfaatkan adalah sapi. Dimanfaatkan apanya di gambar ini? Dimanfaatkan tenaganya untuk menarik gerobak. Selain dimanfaatkan tenaganya, sapi juga dimanfaatkan dagingnya, susunya, kulitnya, ya kan? Masih banyak manfaat dari sapi. Halaman selanjutnya atau gambar yang selanjutnya itu ada gambar kucing. Tuh, coba dibaca. Kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Jadi manfaat dari kucing itu jadi hewan peliharaan. Biasanya kalau di desa-desa itu selain jadi hewan peliharaan yang buat teman kita bermain, itu juga ada yang dimanfaatkan untuk menjaga rumah biar tidak ada tikusnya, karena biasanya kalau kucing lokal itu biasanya suka makan tikus. Jadi selain dijadikan hewan peliharaan, itu juga bisa jadi penjaga loh ya. Nah, untuk yang pemanfaatan hewan sudah ya, masih banyak lagi. Sekarang kita langsung masuk ke contoh pemanfaatan tumbuhan. Dibuka halaman 99, masih di bawahnya ya. Di gambar pertama itu ada sayuran. Itu sayur apa ya kira-kira? Sayur wortel. Kalau wortel dimanfaatkan untuk apa? Sebagai makanan, bahan makanan, bisa dibuat sayur atau bahkan dia juga bisa dibuat jadi obat. Wortel kan banyak mengandung vitamin A, ya kan? Bisa untuk biar mata kita sehat, dan masih banyak manfaatnya yang lain.
Ya, selain wortel, masih banyak sayuran-sayuran yang lain yang punya banyak manfaat, bisa dijadikan sebagai bahan makanan, bahan minuman, juga obat-obatan. Sampingnya, coba itu gambar apa ya? Ada bunga anggrek ya itu ya. Itu sebagai apa? Tanaman yang dibudidayakan. Untuk apa? Dijadikan tanaman hias. Jadi tumbuhan selain dijadikan makanan, minuman, obat-obatan, juga dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, itu di sampingnya ada apa yaitu? Itu ada gambar. Itu sepertinya gambar apa itu anak-anak? Kayak pohon, terus habis itu dibuat bentuk. Itu nanti bisa dijadikan bentuk macam-macam. Coba, batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Ini seperti gambar apa tadi? Perahu. Jadi perahu itu memanfaatkan batang pohon untuk dibuat jadi perahu. Nanti yang membuat itu apa itu namanya? Biasanya nelayan kan membuat perahu untuk digunakan melaut menggunakan batang pohon. Masih banyak juga manfaat dari batang pohon. Ya, bisa dibuat jadi kertas yang setiap hari kalian pakai, ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Terus nanti tugas kalian adalah mengerjakan soal ayo berlatih di halaman 100 ya. Soal ayo berlatih di halaman 100 nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian nomor 1 dan nomor 2. Paham ya? Sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya. Pemanfaatan sumber daya alam di halaman 113. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula loh sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh semaunya sendiri. Nah, di sini ada contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pertanian padi. Dalam kegiatan pertanian padi, sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan? Di situ ada matahari, ada air, tanah, udara, kotoran hewan, bahkan ada kerbau, ya. Itu dimanfaatkan sebagai apa saja toh? Kok ada banyak sekali sumber daya alamnya? Kalau matahari ada yang tahu? Dia digunakan sebagai apa? Cahayanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk apa? Proses fotosintesis. Nah, jadi untuk membantu tanaman padi tumbuh. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, ya kan? Matahari bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, juga bisa dimanfaatkan untuk menerangi lingkungan. Yang kedua, itu ada sumber daya alam air. Untuk apa air? Coba bayangkan, kalau tanaman tidak ada airnya pasti akan kering dan mati. Jadi air dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian agar nanti padinya tumbuh dengan subur. Selain itu ada juga tanah. Digunakan untuk apa? Media tanam padi, ya. Terus ada lagi udara. Udara dimanfaatkan sebagai sumber karbon dioksida. Nah, dalam proses fotosintesis, tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida. Itu digunakan sebagai bahan dia untuk memasak, ya. Jadi karbon dioksida itu digunakan untuk bahan fotosintesis. Nah, apa toh? Dari mana toh karbon dioksida? Dari hasil pernafasan makhluk hidup. Selanjutnya ada kotoran hewan, digunakan sebagai apa? Sebagai pupuk tanaman. Kalau kerbau, nah kalau zaman dulu kerbau itu banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Mungkin sekarang masih ada tetapi tidak banyak. Sekarang zamannya sudah modern, lebih canggih lagi alatnya. Jadi pakai traktor, bahkan ada yang lebih canggih lagi. Kalau di sini Bu mau ditambahi lagi Bu, sumber daya alamnya itu logam, boleh apa tidak Bu? Boleh. Terus pemanfaatannya untuk apa kalau logam? Untuk bahan baku alat transport, alat apa itu namanya? Alat
traktor. Nah, lanjut ya. Paham ya untuk pertanian, kegiatan pertanian? Untuk yang selanjutnya adalah pembuatan ikan asin. Nah, dalam kegiatan pembuatan ikan asin, sumber daya alam apa ya yang dimanfaatkan? Yang pertama adalah kayu. Kalau kamu mau jemur ikan asin, pernah lihat ya, itu pasti kan ditata di kayu yang sudah dianyam. Nah, kayu itu dijadikan sebagai bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Ada juga garam untuk mengawetkan ikan asin. Ada juga apa? Panas matahari. Untuk apa? Mengeringkan ikan asin. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Lanjut ke kegiatan yang ketiga, pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kapas. Kapas itu dari tanaman kapas. Sudah pernah tahu tanaman kapas? Nah, tanaman kapas itu nanti dijadikan bahan baku pembuatan kain dan benang. Lalu ada lagi logam. Kalau logam berarti hubungannya sama jarum jahit, gunting, sama meja jahit. Ada lagi itu sumber daya alam plastik. Kalau di baju kan biasanya ada kancingnya, ya toh? Nah, kancingnya itu bahan bakunya adalah plastik. Sampai di sini paham ya? Lanjut ke kegiatan transportasi. Kalau kegiatan transportasi, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah logam dan minyak bumi. Kalau logam berarti tadi apa saja manfaatnya? Manfaatnya tadi untuk pembuatan alat transportasi, ya. Terus minyak buminya untuk apa? Untuk bahan bakarnya. Kalau tanpa minyak bumi bisa jalan apa tidak? Mungkin bisa kalau didorong ya. Enggak. Kalau yang belum pakai energi alternatif itu mungkin harus pakai minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Nah, untuk kegiatan yang kelima adalah pembuatan patung. Dalam pembuatan patung ada beberapa sumber daya alam yang dipakai. Biasanya kan patung ada yang dari tanah, ada yang dari kayu atau dari batu. Jadi tergantung nanti patungnya dari apa. Kalau tanah berarti ya berasal dari tanah. Kalau kayu berarti nanti diukir ya kayunya. Kalau batu berarti nanti dipahat. Manfaatnya tetap sama meskipun beda bahan untuk pembuatan patung. Nah, selain itu ada sumber daya alam lagi yang dimanfaatkan, yaitu besi dan baja, besi ataupun baja. Nah, digunakan untuk apa? Untuk memahat. Memahat apa? Memahat patung. Sampai di sini mungkin dari anak-anak ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin penjelasan Bu Uswah cukup sampai di sini ya. Nanti kalian tambahan tugasnya mengerjakan soal ayo berlatih di halaman 114 ya. Di halaman 114 kalian cukup memilih 2 kegiatan saja ya. Tidak harus semuanya. Jadi cukup 2 kegiatan. Nanti pilihannya ada di sini. Silakan nanti di sini ada 5 kegiatan. Kalian pilih 2 saja. Nah, berarti tugas kalian ada 2 ya. Pertama tadi di halaman 100 ya, di ayo berlatih halaman halaman 100 yang ini tadi, sama ayo berlatih halaman 114. Cukup kalian mengerjakan 2 kegiatan saja ya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Sekian dari Bu Uswah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.